Shalom pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan. Di saat ini kembali saya menyapa saudara semua melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan supaya iman kita semakin dikuatkan dan hidup kita semakin diberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan bagi kami manusia. Di saat ini kami sebagai pemirsa Kelapa Sukacita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami. Berikanlah pengertian-pengertian kepada kami. Melalui kebenaran firman, hidup kami semakin dikuatkan. Iman kami semakin juga dikuatkan. Mari ya Tuhan, bersabdalah bagi kami saat ini, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, pemirsa Kelapa Sukacita, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil menurut Markus pasal 14. Kita baca pada ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pemirsa Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, pada bagian Markus pasal 14 ayat 30 ini menyoroti tentang bagaimana kerapuan hidup manusia. Ayat ini menegaskan tentang keyakinan diri, percaya diri yang berlebihan, dan percaya diri yang berlebihan itu berujung kepada sebuah kegagalan. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita, yang mana kita harus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Bahkan saat iman kita goyah dan gagal sekalipun. Dalam bacaan ini menjelaskan tentang bagaimana si Petrus yang merasa dirinya paling setia, Petrus yang merasa dirinya paling hebat dan paling luar biasa. Namun sebenarnya Tuhan tahu tentang kehidupannya. Sebenarnya Yesus tahu tentang seluruh kehidupan dan juga kelemahannya. Ayat ini menegur kita supaya kita tidak menyombongkan diri seperti Petrus, karena dia selalu merasa dia yang paling hebat dan yang paling setia. Tapi sebenarnya dalam kehidupan manusia itu, Tuhan mengetahui kehidupan kita yang dialami pada saat itu, bahwa Petrus dalam kelemahan dirinya, dia telah menunjukkan itu, bahwa dia telah menyangkal Yesus. Dengan demikian, karena Yesus mengetahui kehidupannya, Yesus lalu berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jadi sebelum Yesus atau sebelum Petrus melakukan itu, Yesus sudah tahu bahwa Petrus ini pasti akan menyangkal Yesus. Bapak Ibu, pemirsa Kelapos yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan manusia, kita juga terkadang sama seperti Petrus. Kita sering melakukan penyangkalan-penyangkalan itu tanpa sadar dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa kita paling hebat. Terkadang kita merasa kita yang paling setia, sehingga terkadang kita menyombongkan diri dengan segala situasi-situasi itu. Tapi sebenarnya semua hal yang ada pada kita itu karena kasih karunia. Apa yang ada pada diri kita, Tuhan sangat mengerti dan memahami kita daripada kita mengerti dan memahami diri kita sendiri. Manusia sering merasa hebat, tapi kita tahu bahwa hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Siapapun kita tidak bisa dapat menyombongkan diri kita, karena kita ada dalam kendali Tuhan. Dalam merenungi masa-masa minggu sengsara Yesus ini, mari kita meninggalkan kehidupan kita.
Kalau kita sama seperti Petrus, mari kita meninggalkan cara-cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kehidupan kita semakin diberkati. Lewat perenungan, lewat channel ini, firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara akan dengar memberikan kekuatan dan pengharapan. Sebenarnya kehidupan kita ada dalam kuasa Tuhan, dan sebenarnya kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan, mintalah hikmat, pertolongan dari Tuhan, sehingga hari-hari hidup kita yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Di bawah kendali Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan, maka hidup kita semua akan menjadi berkat, dan hidup kita akan terus diberkati. Semoga Tuhan menolong kita dengan firman-Nya sampai Ia akan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sangat percaya bahwa pemirsa channel Klapos Sukacita yang dengan setia mendengarkan firman ini, kehidupan mereka pasti akan diberkati. Mereka akan mendapat kekuatan dan mendapat harapan yang baru, bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka. Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Nya yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami supaya dalam menghayati minggu-minggu sengsara Yesus ini, kehidupan kami semua akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami, dengarkanlah kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penolong kami, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Terpujilah namamu Tuhan, hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.